Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirah, Bapak Ibu, saudara saudari jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Jannah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam perlindungan, sehat walafiat, ada dalam hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah taala yang Maha Ghafur, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan alam insan paripurna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, saudara sekalian, mohon izin malam ini saya tidak baca kitab Arba'ur Rasail. Kita selingi sedikit ya untuk membahas amaliyah yang sering diamalkan di Masjid Nurul Jannah ini setiap habis maghrib. Ngapain tuh habis maghrib biasanya di sini? Baca ratib. Baca ratib. Kalau ratib itu apa Pak sebenarnya? Ini diemnya diem pura-pura nggak tahu. Nggak tahu. Iya, Masya Allah. Ratib ini Pak adalah formula zikir paket lengkap yang kalau kita amalkan maka otomatis kita sudah baca Al-Quran, kita sudah berzikir, ya, kita sudah bersholawat dan beristighfar. Itu lengkap ada dalam ratib. Jadi kalau kita baca ratib, maka seluruh amaliyah seperti membaca Al-Quran, berzikir, zikir itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tafwid, tarji, dan lain sebagainya Pak. Berikut dengan sholawat kepada Nabi dan istighfar, semuanya disusun rapi dalam ratib. Yang sering dibaca di sini Ratibul Haddad. Ratib yang masyhur ada dua. Ada Ratib Al-Atos, ada Ratib Al-Haddad. Ada juga satu lagi ratib, ya, namanya Ratib Al-Aidrus. Dan banyak ratib yang lainnya yang belum kita ketahui barangkali, ya. Nah, di sini saya bawa kitab yang ngarang ini adalah Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibir ratib. Yang ngarang kitab ini adalah cicit dari pengarang Ratib Al-Haddad. Jadi beliau punya cicit yang namanya Alwi. Habib Abdullah punya anak namanya Al-Hasan. Habib Al-Hasan punya anak namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad punya anak namanya Alwi. Nah, Alwi ini berarti cicitnya pengarang Ratib Al-Haddad. Beliau ngarang kitab apa? Kitab yang mensyarahi, mengomentari, menjelaskan tentang karangan kakek buyutnya. Di sini saya tidak akan baca banyak, hanya menukil beberapa saja supaya dalam beramal kita tambah yakin Pak. Karena begini, kalau Bapak mau kerja, sebelum kerja Bapak sudah diberitahu besar gajinya, transportnya, uang makannya, tunjangannya. Kira-kira kerjanya semangat nggak? Semangat nggak kira-kira? Semangat. Kenapa? Karena sudah tahu bayarannya. Udah gitu bayarannya gede lagi. Tambah semangat. Nah, di sini bagus sekali Masjid Nurul Jannah membaca Ratib Al-Haddad setiap ba'da maghrib. Maka untuk lebih kenal kepada Ratib Al-Haddad, sedikit saja mari kita baca kitab ini, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan Ratib Al-Haddad dan apapun yang berkaitan dengannya. Bapak, dikatakan di sini qala sayyiduna sahib ratib fi kitabihi, telah berkata Sayyiduna Shahibir Ratib, pengarang Ratib Al-Haddad, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku sekalian,
Ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan menjadikanmu tergolong orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikri. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang berpaling, ya, yang berpaling dari mengingat Allah dikarenakan terlalu repot mengurus harta dan mengurus anak. Dan kita minta kepada Allah, pengarang kitab ini mengatakan supaya tidak tergolong orang-orang yang mana justru harta dan anaknya malah membuat dia berpaling dari mengingat zikir pada Allah. Kan Pak, saya pernah membaca sebuah jurnal, itu ada seorang pejabat yang akhirnya awalnya jujur Pak, tapi terlalu banyak tuntutan dari istrinya. Istrinya banyak menuntut, banyak kepengen, banyak jajan, nuntut suaminya, akhirnya berani melakukan tindakan korupsi. Dengan terang-terangan dia jujur mengatakan di persidangan bahwa dia melakukan ini awalnya atas dasar keinginan memenuhi kemauan daripada istrinya, Lihat, ternyata istri bisa membuat seseorang berani, seorang pejabat berani melakukan tindakan korupsi. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai keluarga kita, anak istri kita, harta benda kita justru membuat kita jauh dari Allah. Kepengennya mah harta kita pakai untuk kebaikan, kita bawa sampai mati. Amin atau? Saya tanya Pak, harta bisa dibawa mati nggak? Hah? Ayo jawab bareng-bareng. Bisa dibawa nggak harta? Wah, ini udah mulai berdebat ini. Apa perlu kita angkat tangan ini ya? Kita polling. Harta bisa dibawa mati nggak? Coba yang nggak bisa siapa sih? Bisa nggak? Bisa iya. Udah mulai berubah. Memang Pak, jogrogannya, zahirnya harta tidak bisa dibawa. Bapak punya motor, ya nggak mungkin motor ikut bareng dikubur sama bapak, nggak mungkin. Iya, bapak punya rumah, nggak mungkin dikubur sama rumah-rumahnya, nggak mungkin. Tapi harta bisa kebawa ke alam akhirat kalau di dunianya disedekahkan terlebih dahulu. Jadi mati sebelum matikan harta sebelum kita mati yang sesungguhnya. Matikan harta maksudnya apa? Titipin ke anak yatim, titipin ke Masjid Nurul Jannah, titipin ke imam Masjid Nurul Jannah. Yang mana orangnya? Kenapa dititip? Kalau barang titipan bisa kita ambil lagi nggak? Bisa nggak? Ya bisa dong, kan nitip. Kalau barang titipan bisa kita ambil lagi. Nah, kalau kita titipkan harta kita, maksud titip di sini sedekah. Kalau kita sedekahkan harta kita sama dengan kita menitipnya, kemudian nanti di akhirat kita akan mengambil pahalanya. Itu maksudnya. Ya. Anna dzikra lillahi min a'zamil awamir. Sesungguhnya zikir ya kepada Allah itu adalah termasuk perintah yang paling agung. Perhatikan. Wa afdalil qurbat, dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Bahkan ada keterangan yang mengatakan zikir lebih afdal dari puasa. Zikir lebih afdal dari puasa. Contoh, hari Senin, kita pengajian Senin kan ya? Siangnya kita sunah ngapain kalau hari Senin? Sunahnya ngapain kita kalau Senin? Puasa. Emang kalau yang
Jarang puasa mau lupa sih kita ya. Senin ngapain ya? Senin puasa. Ada orang nanya begini. Ya. Ustaz, kalau saya puasa, kan maghrib kudu buka puasa. Ya, nanti saya repot buka puasa dulu segala macam. Akhirnya nggak bisa hadir pengajian. Nggak bisa hadir pengajian. Itu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya tinggalkan puasa, hadir pengajian. Kalau memang begitu kondisinya, tinggalkan puasa, hadir pengajian. Kok begitu? Karena duduk bersama, berzikir. Apa sih zikir itu? Majlis halal dan haram. Majlis yang di dalamnya membahas tata cara ibadah kita. Duduk sebentar saja lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini bapak nih lagi duduk sekarang. Ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan puasa sunnah yang tadi kita lakukan, kalau sekiranya bisa menghambat duduk di pengajian ini, kalau begitu tidak usah puasa, sudah ikut pengajian saja. Fadilahnya lebih besar. Tapi tentunya yang bisa puasa siang hari, malam harinya ngaji, kita kasih jempol 4. Ya, kaki kita angkat dua-duanya. Kenapa? Hebat. Siangnya dia puasa, malam masih bisa ngaji. Ini mah kalau kalau saya puasa kagak bisa ngaji, Ustaz. Kenapa? Lapar, belum makan. Nah, kalau emang harus memilih, maka pilihlah mengaji, pilihlah berzikir dari puasa. Jelas Pak ya? Kenapa begitu? Gini Pak, dikatakan di sini oleh ulama, wa qad dzakara ulama rahimahullah min fadailil dzikri wa arjahiyatihi ala ghairihi. Keutamaan zikir dan kekuatannya, ya, keabsahannya, kekuatannya dalam beramal itu daripada amal-amal yang lainnya. Begini, annaha tumkinul mudawamatu alaihi fi jami'il awqati wal ahwal. Zikir itu Pak, perhatikan, zikir itu dianjurkan di setiap kondisi dan keadaan. Dianjurkan dalam setiap kondisi dan keadaan. Lagi ngapain aja kita disunahin zikir. Mau makan, zikir. Sudah makan, zikir. Mau berangkat kerja, zikir. Di perjalanan, zikir. Bahkan sebelum hubungan suami istri kita disuruh ngapain? Suruh mikir. Kalau mikir mulu kapan pegawainya? Semua keadaan. Sedangkan di annahu ghairu muaqqatin. Karena zikir itu ghairu muaqqatin biwaqtin, tidak ditentukan oleh waktu. Betul nggak? Kapan aja mau zikir boleh. Bal huwa ma'murun bihi 'ala dawam. Bahkan zikir itu diperintah untuk didawamkan. Bukan cuman tidak ditentukan waktunya, bahkan harus dawam, kontinu, terus menerus. Nah, berbeda ya. Bahkan sini wa yata'atahul muhditsu wal junubu wal mashghul wal farid. Bahkan orang yang berhadas masih boleh zikir. Bapak nggak punya wudu, boleh nggak zikir? Boleh Pak. Bahkan junub, orang yang junub punya hadas besar, boleh nggak zikir? Boleh. Hebat kan? Bahkan orang yang berhadas, orang yang junub masih boleh zikir Pak. Kalau sholat boleh nggak kita berhadas? Nggak boleh. Ya, kalau kita junub boleh nggak baca Quran? Nggak boleh. Tapi zikir boleh Pak. Masya Allah, lihat, kondisi apapun tidak menghalangi seseorang kebolehannya untuk berzikir. Lihat itu. Wala hakadha ghairuhu minas shalah was shaum wa tilawah. Sekarang kita bandingkan. Enggak kayak begini kondisinya, tidak seperti ini kondisinya dibandingkan salat, puasa dan baca Quran. Perhatikan baik-baik. Kita bukan membanding-bandingin ibadah Pak ya, tapi kita akan lihat kenapa zikir itu sangat utama sekali. Salat sekarang.
Ya. Fa innalaha syara'it tatawaqqafu 'alaiha wa awqatan la tasihu ila fiha. Ya. Karena yang namanya salat, puasa itu punya syarat-syarat dan waktu-waktu yang ditentukan. Beda dengan zikir. Ya, wa afdalu a'mal as-shalah. Dan sebaik-baiknya amal salat, perhatikan. Sebaik-baiknya amal memang salat. Sebaik-baiknya amal memang salat. Salat yang bagaimana? Salat yang dilakukan tepat pada waktunya. Jangan melaksanakan sholat subuh di waktu duha, keberangan. Subuh waktu duha, melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, kayak baik. Karek azan kayak lah. Jam 3 kurang 5 menit karek johor. Akhirnya apa? Nah, sholat yang terbaik itu dilakukan tepat pada waktunya. Kalau sholat johor ya di sholat johor, kalau asar ya di waktu asar, begitu ya. Thayyib. Wa hiya mamnu'atun fi nahwi thulutsin nahar min ba'di sholati subhi ila irtifa'i syams wa min ba'di sholatil asril ghurub. Tapi ada waktu-waktu yang kita nggak boleh sholat, Pak. Walaupun dia amal utama, tapi ada waktu yang kita nggak boleh sholat. Kapan? Habis subuh. Boleh sholat nggak? Nggak boleh. Nggak ada ba'diyah subuh. Jangan kebangetan rajin, Pak ya. Saya ngapain mau ba'diyah subuh? Nggak ada ba'diyah subuh ya. Habis subuh nggak boleh sholat tuh. Kalau zikir boleh nggak habis subuh? Boleh nggak? Boleh, malah dianjurkan. Satu. Kemudian wa min ba'da sholatil asr, dan setelah sholat asar boleh nggak sholat? Nggak boleh. Nggak ada ba'diyah asar, Pak ya. Kecuali Bapak mau kodok sholat johor boleh habis asar. Ya, tapi kalau ba'diyah asar nggak ada. Nah, zikir habis asar boleh nggak? Boleh. Tuh. Lihat, zikir tidak dihalangi oleh waktu apapun. Ya. Kemudian, was-shaumu mamnu'un ila fin nahar. Puasa itu dilarang kecuali siang hari doang. Kita puasa nih, dari kapan mulainya? Subuh sampai maghrib. Ba'da maghrib puasa nggak? Puasa nggak? Enggak kan? Kita nggak puasa pada maghrib. Nah, jadi puasa mah terbatas waktunya. Malam mah tidak puasa kan? Nah, kemudian wa qiraatul Qur'anil Karim mamnu'atun 'ala sahibil janabah. Membaca Al-Qur'an adalah amalan yang sangat baik. Tidak ada kalam yang lebih baik daripada kalamullah. Perhatikan, Pak. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapannya Allah. Tidak ada kalam yang lebih baik daripada kalamullah. Makanya sebaik-baiknya zikir adalah kalamullah. Sebaik-baiknya zikir adalah baca Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi ya, membaca Al-Quran itu dilarang untuk orang yang junub. Bapak habis hubungan suami istri misalkan, baca Quran boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Lagi junub. Nggak boleh. Yang head, perempuan head, boleh nggak baca Quran? Nggak boleh, lagi junub. Lihat tuh. Kalau zikir boleh nggak? Boleh. Tuh. Wa ghairu mahbubatin min sahibil ashghalil lati tufarriqul qalbi. Dan tidak dianjurkan daripada orang yang menyibukkan, daripada bisa memisahkan hatinya, bihaisu la yajtami'u maha qalbahu. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ada kasus di mana ternyata kalau kita kekeh membaca Al-Quran, tapi justru dengan membaca Al-Quran itu membuat kita berpisah hati dengan orang lain. Bahasa saya perlu dipertegas nggak ini? Ngerti nggak maksudnya? Maksud begini, Pak, dia katakan di sini. Quran itu memang kalamullah dan zikir terbaik. Tapi jikalau membuat seseorang dengan membaca Al-Quran berpisah dari jamaah, menjauh dari kebersamaan, membuat hatinya berpencar dengan hati orang lain, berpisah dari persatuan, maka justru ini tidak dianjurkan. Silakan dibaca keterangannya. Contohnya begini, Pak, lagi zikir bareng-bareng, misah sendirian, baca Quran sendirian. Emang Quran yang dibaca, tapi berpisah dari kebersamaan. Ingat,
hukum asal membaca Al-Quran sunnah. Menjaga persatuan hukumnya, saya tanya sekali lagi, membaca Al-Quran hukumnya, jawab atuh Pak. Membaca Al-Quran hukumnya, menjaga persatuan dan kesatuan hukumnya. Nah sekarang, lebih utama wajib atau sunnah? Kalau ada orang yang lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib, itu namanya hukumnya, maksudnya hukumnya bingung. Hukumnya haram Pak. Contoh bapak rajin tahajud, luar biasa, subuh nah kaborangan baik. Tahajud mah rajin, non sebabna aya hajat keur nyalo tanah biar gol maksudnya. Tahajud nggak putus-putus, subuhnya ditinggalin mulu. Meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah haram. Itu nu bener nu kumaha, yang wajib harus dilaksanakan, yang sunnah jangan ditinggalkan. Tapi kalau ada orang yang ngejar yang sunnah tapi kewajibannya ditinggalkan, ini jatuh pada keharaman. Walaupun baca Al-Quran tapi tidak menjaga persatuan dan kesatuan, ya, yang seharusnya bersama-sama berzikir guyub bareng-bareng tapi malah berpisah, bikin amalan sendiri di tempat yang sama, berarti lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Ya, begitu Pak ya. Jadi kalau ada perkumpulan, apapun amal kita, gabung. Kenapa? Ngumpul itu kan jamaah Pak. Alaikum bil jamaah, wajib kita bersatu. Walaupun kita punya amalan bagus nih, tapi kita sendirian, amalan ini biasa aja, tetap harus bergabung. Menjaga persatuan dan kesatuan itu wajib hukumnya. Menjaga ukhuwah Islamiyah wajib. Jelas Pak ya? Punten Pak ya? Lanjut ya. Wa amma dzikru faqad wassa'allahu al-amra fihi rahmatan li ibadihi wa minnatan 'alaihim wa ma'a dzalika fal ma'unatu fihi qalilatun wal qulfatu khafifatun binisbati ila ghairihi fa faddala dzikru min hadhihi al-hasisah ala ghairihi min amal wa in kana li ba'diha fadlun alaihi min hasisatin ukhar. Jadi gini Pak ya, amal-amal yang lain tadi kita sebutkan, sholat, puasa, baca Quran itu amalan terbaik semua ya. Sholat ya, puasa, baca Quran itu amalan terbaik semuanya. Akan tetapi memiliki batasan waktu dan tempat ya, tidak seperti zikir. Ini dari sudut pandang ini, bukan berarti kita hendak membandingkan ibadah, tidak. Tapi baik sholat, puasa, baca Quran itu ada batasannya. Satu-satunya ibadah yang tidak memiliki batasan ya adalah zikir. Bahkan dikatakan di sini ya, wa annaha tumkinul mudawama 'alaiha hatta annahu yanbaghi liman yakunu 'ala halat yakrahu lahu fiha ay yadhkurullah bilisani mislu fil khala'i wal jima'. Bahkan begini Pak, maafin ini ya, dan memungkinkan untuk mendawamkan zikir hatta sehingga orang itu berada dalam kondisi yang sebenarnya dimakruhkan bahkan diharamkan kalau dia zikir pakai lisan. Apa contohnya? Mislul khala, contohnya lagi nangkring di atas toilet. Bapak lagi nangkring di atas helikopter mau mengeluarkan bom Hiroshima ya, kan nggak boleh zikir ya? Boleh zikir nggak? Nggak boleh. Tapi ba'dil ulama, sebagian ulama membolehkan asal di hati, asalkan di hati, nggak putus zikir. Hatta wal jima, bahkan dalam kondisi bahkan dalam kondisi hubungan suami istri. Bayangkan itu Pak, lagi esek-esek ya, lagi asyik-asyik sama istri ya, itu masih dianjurkan zikir tapi nggak boleh di mulut. Kenapa? Nggak boleh Pak. Kalau lagi hubungan badan, banyak bicara dengan istri
Ini dikhawatirkan kata ulama anak yang lahir akan bisu nanti. Jadi kalau lagi begitu mah jangan ngobrol. Mah, ya mah. Ulah ngomong cicing mah lah. Kerja gitu mah nyata aslinya jangan dibiasain. Khawatir anak yang lahir akan bisu. Satu. Ya, yang kedua kalau hubungan badan jangan awal bulan. Jangan malam tanggal 1 Hijriah maksudnya. Jangan tengah bulan malam tanggal 15 dan jangan akhir bulan malam tanggal 29 atau 30. Ya. Lagi susah itu. Lagi susah. Lagi susah. Nah, eta bulan Hijriahnya bulan Islam. Nukatilu malam takbiran. Ulah batu takbiran di masjid, ieu di imah ngerem duaan. Waktu mah takbir, mana ge takbir di kamar takbirna. Allahu Akbar. Ulah, jangan malam takbir Idul Adha maupun Idul Fitri. Yang keempat, malam gerhana. Malam bulan gerhana bulan. Jangan. Ngapain atuh? Salat gerhana. Menjembah lama kalau ada orang hamil gerhana disuruh ngapain? Masuk kolong balai kan? Bisi kunaon tah? Iya, kenapa tuh Pak begitu? Supaya apa itu? Mungkin ada maksud dan tujuannya Pak. Kenapa? Gerhana bulan ini mungkin ada efek yang tidak baik secara aura alam gitu. Nah, kalau anak yang lahir, kalau Allah kersakeun, Allah takdirkan jadi dari hubungan malam gerhana itu, khawatir nanti perkembangan fisik anaknya tidak baik gitu banyak. Tapi urusan zikir mah walaupun lagi begituan di dalam hati tetap zikir, apalagi pas puncaknya. Puncak apa nih? Puncak klimaksnya apa Pak begini? Lagi puncak-puncaknya nih ya, sudah puncaknya nih siap untuk menembakkan bom Hiroshima Nagasaki ya. Sudah siap, dalam hati baca. Ada ayat Quran yang dianjurkan dibaca ketika itu. Surat Al-Furqan, Ustaz Ujang ayat berapa tuh ya? 35 kalau nggak salah itu ya. Ayatnya saya lupa. Surat Al-Furqan bunyinya, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabaw wa sihra wa kana rabbuka qadira. Tah bacaan anak. Karek tah. Ya gitu. Ada bacaannya Pak. Itu ayat Quran. Di mana? Di hati, nggak boleh di lisan, nggak boleh. Kalau lagi begitu, Mak. Bayangkan lagi kondisi begitu saja kita masih dianjurkan untuk berzikir. Gitu Pak ya. Nah, kembali kepada ratib kita ini. Jadi saya tegaskan Bapak, ketika kita berzikir membaca ratib al-haddad atau al-abtas, maka otomatis kita sudah mengamalkan semuanya. Karena dalam ratib itu ada Al-Quran. Baca ratib awalnya baca apa dulu? Ayat kursi kan gitu ya. Bahkan sebelum ayat kursi Fatihah dulu kan? Fatihah Quran bukan? Quran bukan? Quran. Setelah Fatihah kita baca ayat kursi. Ayat kursi Quran bukan? Quran Pak. Bahkan ayat kursi itu luar biasa fadilahnya. Dibaca malam hari sebelum tidur, dijaga dari gangguan setan. Dibaca habis salat, ya, orang yang baca ayat kursi setelah sholat, maka antara dirinya dengan surga sangat dekat. Tidak ada yang bisa menghalangi dirinya dengan surga melainkan kematian. Artinya apa? Kalau ada orang habis sholat baca ayat kursi, Allah takdirkan meninggal, maka dia akan masuk surga. Tuh, dibaca habis sholat Pak. Habis ayat kursi baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu pun ayat yang luar biasa Pak. Dibaca malam hari, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhannya sampai pagi hari. Dibaca pagi hari, maka Allah cukupkan semua kebutuhannya sampai malam hari. Apa maksud dicukupkan itu? Dijaga Pak. Dijaga dari apa? Dari segala hal yang akan membahayakan dirinya. Baru baca 2 ayatnya aja itu udah luar biasa. Baru ayat kursi dan Al-Baqarah. Lanjut lagi zikirnya. Ini kalau saya bahas segini Pak pembahasannya ini. Banyak banget fadilahnya.
Nah sekarang permasalahannya, emang kudu dikencengin bacaannya Ustaz? Kan begitu? Bukannya ada ayat yang mengatakan surat Al-A'raf ayat 55, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, kan gitu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Perhatikan. Serulah Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri. Rendah diri itu tidak boleh. Yang boleh rendah hati. Tapi kalau kepada Allah kita wajib rendah diri. Artinya apa? Nggak ada artinya diri kita. Rendah betul di hadapan Allah. Wa khufyah, dan suara yang lembut. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau berdoa harus rendah diri dan suara yang lembut. Nah, pertanyaannya, ukuran lembutnya bagaimana? Hah? Nah, kalau baca Quran jangan cuma baca ayatnya, baca tafsirnya. Baca pendapat para ulama. Bagaimana ulama menyikapi ayat ini, yang dimaksud suara lembut itu yang bagaimana? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um, ya, beliau katakan seperti ini. Seorang imam dia boleh mengeraskan bacaan zikir ba'da salatnya, ya Pak ya. Boleh mengeraskan bacaan zikir setelah salatnya. Ini setelah salat loh Pak ya. Dengan alasan, dengan tujuan mengajari makmum yang belum bisa. Jadi kalau Ustadz Qasim selama ini baca zikir ba'da salatnya dikeraskan, tujuannya siapa tahu di antara bapak ada yang belum bisa. Tapi saya yakin banyakan yang udah bisa di sini mah. Banyak yang bisa. Ya itu lagi itu mah. Makanya Ustadz Qasim dikeraskan supaya apa? Bapak-bapak bisa ngikutin. Kalau beliau Pak udah bisa, mau baca pelan kek, mau baca kenceng kek, bisa aja. Masalahnya kalau ustadznya nggak baca kenceng, kita baca apa? Cicing bae sambil mah yang macam naon tuh nya. Balik lagi sah. Allahumma lantas jalan lagi guys. Allahumma lantas jalan akhirnya tuh. Bukannya Allahumma antas salam. Nah, karena imamnya baca keras, beliau ingin supaya diikuti bapak-bapak. Kalau 5 waktu kita zikirnya dikeraskan, harapannya nanti sudah hafal. Kalau sudah hafal, mah terserah masing-masing. Satu tujuannya. Yang kedua, tujuannya kata Imam Syafi'i, supaya doa imam bisa diaminkan oleh makmum. Itu tujuannya. Kalau imamnya membaca doa, kita kan tinggal amin. Kan paling enak-enaknya amin kan kita mah? Iya. Yang paling enak amin Pak. Imamnya capek, kita mah amin aja udah. Iya enggak? Kurang apa? Ya ngebusah imam. Amin. Amin. Dapatnya sama. Lah, menang banyak kita ya. Tinggal amin doang. Nah, baca ratib. Kenapa dikeraskan tujuannya? Ini mengajari. Ustadz Qasim nggak pakai teks, nggak pakai buku, udah bisa. Semuanya udah di luar kepala. Maksud di luar kepala teh di sini gitu ya. Kalau kita mah luar kepala kan di buku gitu ya. Di mana tuh? Oh di sini udah nempel berarti, masya Allah. Lanjut. Masya Allah tuh. Makanya beliau keraskan tujuannya mudah-mudahan di antara bapak-bapak yang sempet, yang bisa untuk hadir, ikutin beliau gitu maksudnya ya. Jadi dikeraskan itu maksud lembut di sini, ulama mengatakan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang memaksa dan suara yang melampaui batas. Itu maksudnya. Keras atau tidak lembut di sini Pak, menggunakan bahasa-bahasa memaksa kepada Allah. Jadi kita kalau ngedoa maksa sama Allah gitu. Ya Allah tega amat sih, saya nggak dikabul-kabulin doa saya. Allah tega banget sama saya ya. Allah tega gimana sih? Nah itu bahasa memaksa kepada Allah, ingin segera dikabulkan. Nah, atau dengan kata-kata atau dengan volume yang melampaui batas.
Nah kalau beliau ini masih standar Pak, hanya dibantu dengan pengeras suara. Kok bisa begitu? Buat syiar. Karena setiap yang mendengar zikir, makhluk yang mendengar zikir ini akan ikut berzikir bersama kita. Udah gitu Pak, salah satu keramatnya Ratib Al-Haddad, ini kampung Pak, ini kampung akan dijaga dari aliran sesat. Karena asbabul wurudnya itu Ratib dulu dikarang oleh Syaibul Ratib, karena waktu itu menyebar aliran sesat Pak. Aliran sesat menyebar, maka untuk menghandle, mengcounter itu semua, disusunlah Ratibul Haddad supaya menjadi benteng yang kokoh, tidak ada aliran sesat atau gerombolan-gerombolan jahat yang bakal mengacau di kampung tersebut. Jadi sebenarnya benteng. Kita bersyukur kalau guru kita istiqomah baca setiap pada maghrib di masjid kita ini Pak. Kenapa? Itu benteng kita. Kalau nggak ada yang berzikir di sebuah kampung, tinggal nunggu waktunya aja azab turun. Maka berterima kasihlah kepada orang-orang yang berzikir. Kalau kita nggak rajin zikir, berterima kasih kepada yang berzikir. Kita mah nggak ikutan atau siapin kopinya buat yang zikir. Hah? Ya nggak? Siapin minumannya buat yang zikir, ya nggak? Siapin ubi rebusnya buat yang zikiran. Kan gitu. Biar kebagian Pak, jangan salah. Ada orang yang masuk amal karena ilmunya, ada orang yang masuk surga gara-gara ngebiayain orang yang berilmu. Jadi buat bapak yang kaya, maafin saya Pak ya, buat bapak yang punya takdir jadi orang kaya, bapak mah nggak banyak zikir juga nggak masalah. Yang penting rajin sedekah bapak mah. Paham nggak maksud saya? Bapak yang ditakdirkan memiliki kelebihan harta, walaupun tidak banyak zikir, yang penting bapak mah banyak bantu ulama dengan harta bapak. Karena sama kedudukannya. Nah buat ustadz mah hartana tuh. Ya, kalau ustadz makan nggak punya harta, makanya banyakin zikirnya. Karena orang susah zikirnya, sedekahnya dengan zikir, kalau orang kaya sedekah dengan hartanya. Insya Allah. Jadi kira-kira esok malam kalau Ustadz Qasim baca Ratib, mau pada ikut nggak nih? Mau aja mau banget nih. Insya Allah disesuaikan waktunya yang sempet ya beliau baca, ikutin aja Pak, lama kelamaan bisa. Nanti kalau sudah bisa, amalkan di rumah tangga kita masing-masing supaya rumah tangga kita ada bentengnya. Rumah tangga kita ada pagernya, jadi nggak ada sembarangan masuk ke rumah kita. Insya Allah demikian. Semoga ada manfaatnya. Ya, jadi mohon maaf malam hari ini sebagai selingan saja pembahasan tentang keutamaan zikir supaya tambah semangat dalam beramal. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.